Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Helma Maulida dari kelas A16 akan menyampaikan sebuah materi tentang toleransi dalam kehidupan beragama untuk kelas 9 SMP. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah itu toleransi? Toleransi adalah dalam secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerantia yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Nah, dari pengertian ini, toleransi menekankan pada sikap keterbukaan, kelapangan dada, kesukarelaan dan kelembutan. Nah, dalam toleransi, toleransi dalam bahasa Arab atau dalam Islam merupakan berasal dari kata tasamuh. Nah, pemahaman toleransi dari pengembangan sikap tersebut merupakan realitas dari keragaman yang terjadi di antara masyarakat dalam kehidupan sosial, di mana dalam kehidupan beragama dalam masyarakat, toleransi akan menciptakan kedamaian dan perdamaian. Pada saat yang sama, toleransi merupakan sikap moderat yang akan mampu menjembatani ketegangan antara pihak yang berseberangan dalam hal penting dan paham keagamaan. Ketika dikaitkan dengan agama, toleransi merupakan ajaran semua agama karena pada hakikatnya seluruh umat beragama di muka bumi ini memiliki kehendak untuk membangun kehidupan yang damai dan saling menghargai. Selanjutnya, dalam toleransi dalam bahasa Arab dikenal adalah sikap tasamuh, yaitu yang artinya menghormati dan menerima perbedaan, baik dalam pandangan, keyakinan, adat istiadat maupun budaya orang lain. Nah, dalam Islam, tasamuh merupakan salah satu nilai yang dianjurkan, di mana umat muslim diajarkan untuk menunjukkan sikap lapang dada dan memahami menghormati perbedaan yang ada. Nah, di sini contohnya ada dalil yang menyatakan bagaimana umat Islam harus bertoleransi. Nah, dasar toleransi ini pengembangan nilai toleransi sebagai nilai yang dipegang Islam adalah dari surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal yang sama sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Seluruh manusia sama di hadapan Allah. Manusia menjadi mulia bukan karena suku, warna kulit ataupun jenis kelamin, melainkan karena ketakwaannya. Kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan penciptaan semacam itu bukan untuk saling menjatuhkan, menghujat, dan kesombongan, melainkan tujuannya itu akan agar masing-masing saling mengenal untuk menemukan rasa saling menghormati dan semangat saling tolong-menolong. Nah, dari ayat tersebut juga dipahami bahwa agama Islam secara normatif telah menguraikan tentang kesetaraan dalam bermasyarakat yang tidak mendiskriminasi kelompok lain. Nah, ajaran Islam tidak menekankan pada pemaksaan dalam agama. Contohnya ada surat Al-Baqarah yang artinya tidak ada paksaan dalam agama, kebaikan telah terang daripada kezaliman.
Barang siapa kufur atas kezaliman dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat dan tidak akan terputus dengannya. Dan Tuhan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, di sini juga eh, dasar pengembangan. Nah, tadi telah disampaikan bahwa dalil yang menjadi dasar toleransi pada ajaran Islam. Selanjutnya di sini ada penjelasan atau sabda hadis Nabi Muhammad SAW juga yang mengajarkan bahwa agama Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati umat agama lain. Umat Islam bahkan dianjurkan untuk bekerja sama dan saling membantu bersama umat agama lain tertentu. Karena tentu kerjasama tersebut menyangkut persoalan selain akidah seperti bergotong royong dan membangun fasilitas umum. Nah, di sini ada hadis Nabi an Ibnu Abbasin qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul adbani ahabbu ila Allah qala al hanifiyatus samhat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata ditanya kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah SWT? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, atau agama yang lurus bagi toleran. Maksudnya agama Islam. Nah, kandungannya yaitu agama Islam. Penjelasan dari hadis Nabi itu, agama Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati umat agama lain. Umat Islam bahkan dianjurkan untuk tetap bekerja sama dan saling membantu bersama umat agama lain. Tentu kerjasama tersebut menyangkut persoalan-persoalan selain akidah, seperti bergotong royong dalam membangun fasilitas umum. Konsep toleransi atau atasamu dalam beberapa aspek ajaran Islam. Yang pertama Al-Quran dan Hadis. Nah, seperti yang dipaparkan sebelumnya, sikap toleransi juga ada di dalam dalil kitab Al-Quran dan juga ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kita juga harus bertoleransi. Selanjutnya ada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Nah, tasamu dalam Islam juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, sejarah dan praktik. Contoh praktis dari tasamuh dalam sejarah Islam dapat dilihat dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, di kekhalifahan Umar bin Khattab ini contohnya yaitu ketika Khalifah Umar menjabat sebagai khalifah, Khalifah Umar dikenal dengan kebijaksanaannya dalam mengelola masyarakat yang plural. Dalam Piagam Madinah, dia menjamin hak-hak non-muslim dan memastikan kebebasan beragama. Konsep al-dimah, yaitu dalam sejarah hukum Islam, konsep al-dimah adalah orang-orang yang dilindungi mengacu pada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Nah, walaupun ada orang non-muslim tinggal di negara Islam, mereka diberikan hak yang sama dengan orang Islam. Nah, baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi saya pada kali ini yaitu sikap toleransi dan menghargai perbedaan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ini dapat menjadi ciri dari kaum mukmin. Oleh karena perbedaan itu, kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling memahami, saling berpengertian, dan saling bertoleransi. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan dari sikap toleransi dan menghargai perbedaan dapat menciptakan persatuan, kesatuan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.